Halo, halo. Oh, gambarnya hilang. Salve, salve juga. Sebentar ya, ada yang hilang ini. Ya, stikernya ada yang tadi hilang. Gak tahu kenapa nih stikernya bisa hilang begitu. Nantilah bikin lagi deh. Yang lebih terupdate iOS-nya, iOS. Oke, bagaimana? Apakah suaranya bisa didengar dengan jelas? Welcome, welcome. Min, malam ini kita mau berbicara tentang apa, Min? Nah, malam ini kita mau berbicara tentang pengadilan terakhir. Jelas, cuman keberat musiknya, Min. Oke deh. Musiknya kita kecilin ya. Nah, ini bagaimana? Apakah musiknya sudah oke? Kalau sudah oke semuanya, kita bisa mulai. Baik, kita buka dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa terkasih, kami bersyukur untuk undangan-Mu, untuk boleh mengadakan pada saat ini pendalaman iman kami lewat katekismus Gereja Katolik yang Kau berkati. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menggali kekayaan-kekayaan yang Kau simpan di dalam gereja-Mu, yang hendak Kau nyatakan kepada kami. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus-Mu itu sendiri, sehingga mata hati dan pikiran kami dapat memahami kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala gangguan live pada malam hari ini. Para malaikat dan orang kudus Allah berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke, sekarang bagaimana? Apakah semuanya oke? Suara alam aja, Min. Suara alamnya lagi gangguan nih sepertinya nih. Sementara pakai suara di luar alam dulu. Ya, beberapa file musik kehapus oleh Mimin ya. Salah satunya itu tuh suara alam tuh. Nanti kita cari lagi. Oke, baik. Min, malam ini kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang pengadilan terakhir. Ingat kemarin kita telah berbicara tentang pengadilan. Masih ada yang ingat? Pengadilan khusus ya. Sekarang kita berbicara tentang pengadilan terakhir. Ya. Pengadilan khusus adalah ketika seseorang meninggoy, pada saat itu juga dia mengalami pengadilan khusus. Apakah langsung dia ke surga? Apakah diproses dulu? Apakah terlontar, terhilang selamanya ke dalam neraka? Itu pengadilan khusus. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengadilan terakhir atau singkatnya pengadilan yang kedua. Ini terjadi pada akhir zaman ya, ketika Yesus datang yang kedua kali, atau
parusia, biasanya disebut parusia. Yesus datang yang kedua kali sebagai raja dan sebagai hakim. Nah, apa yang terjadi pada waktu pengadilan terakhir? Banyak pertanyaan mungkin muncul di kepala kita. Tentang kebangkitan badan kemarin sudah. Terus bagaimana dengan orang yang jahat? Apakah bangkit juga dengan badannya? Nah, terus setelah bangkit ngapain aja mereka itu gitu kan? Nah, baik kita simak di sini lebih dalam lagi di poin 1038. Malam juga. Oke, baik. Nah, sesudah kebangkitan semua orang mati, ya, baik orang yang benar maupun yang tidak benar. Nah, jadi ternyata orang benar dibangkitkan dan orang tidak benar juga ternyata dibangkitkan. Tapi tentu walaupun keduanya sama-sama dibangkitkan, kita lihat nanti ada perbedaannya di mana ya. Oke, tulisannya jelas bisa dilihat dengan mata makro Anda. Oke, baik. Nah, setelah semua orang mati dibangkitkan, menyusulah pengadilan terakhir. Ya, jadi ternyata dibangkitkan dulu ya, mengambil badannya masing-masing dulu. Baru mereka semua, ya kita ini mengalami pengadilan yang kedua, pengadilan terakhir. Itulah saatnya di mana semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Nah, jadi suara Tuhan terdengar sampai ke dalam kubur. Wah, jadi usahakan ini ya, petimu jangan terlalu tebal. Terus telingamu jangan disumbat ya, nanti nggak dengar kalau Tuhan panggil. Bercanda. Selamat malam, maaf terlambat. Selamat malam juga Bri Gabriela. Tidak ada kata terlambat dalam datang kepada Tuhan ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, baik. Nah, dan mereka yang telah berbuat baik, seperti teman-teman yang hadir di sini, semuanya orang-orang baik nih, Mimin lihat ya. Nanti kita, kalaupun nggak pernah ketemu secara offline, nanti kita bisa ketemu pada akhir zaman nanti ya. Semoga. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ini nasib daripada orang-orang yang telah berbuat baik. Tetapi untuk mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit juga, tapi untuk dihukum. Yohanes 5, 28, 29. Nah, di situ perbedaannya. Sama-sama dibangkitkan, tetapi yang satu akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, kalau sementara teman-teman semua di sini sudah merasa, wah sepertinya saya baik nih. Saya setting kemunculan saya nanti pada akhir zaman ketika saya mengambil badan saya seperti apa. Misalnya cilukba, misalnya, atau peace gitu. Atau oke gas gitu. Sampai mulai saat ini sudah bisa disetting ya. Kalau yakin orang baik. Jangan sampai ternyata sudah dipersiapkan, ternyata kita tergolong orang-orang jahat. Wah, bisa hancur kopi gula, kata orang Kalbar. Sambil pamer benda-benda rohani, Min, biar nggak keputus otomatis live-nya sama TikTok. Oh gitu ya? Mesti dipamer gitu ya? Mesti jualan gitu kah? Sebentar ya. Kita pamer apa dulu deh. Tunggu. Ya, kita pamer ini aja deh. Biar enggak diputus sama TikTok ya. Paling enggak ada sesuatu yang dipamerin. Oh, begitu. Nah, ini dia. Oke, baik. Ini salib Santo Benedictus, ini medali wasiat Bunda Maria, ini juga salib Santo Benedictus ya. Ini alat-alat devosi yang seringkali kita pakai pada waktu doa pelepasan dan pelayanan. Nah, kalau ini air minum Mimin, air aqua. Ini bukan untuk deliverance atau exorcist, untuk minum aja kalau lagi haus. Oke, baik. Sebaiknya mungkin pakai jari kali ya, supaya cincinnya kelihatan oleh TikTok.
Sampai di mana kita tadi? Lalu setelah itu semua, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang Yesus datang yang kedua kalinya, tapi kali ini bersama pasukannya, para malaikat. Ingat, Yesus pernah hampir ngeprank siapa itu? Pilatus dengan, kalau aku mau, aku bisa lo panggil pasukanku ke sini, katanya. Begitu kan? Wah, kalau itu terjadi, kiamat kita, Pak. Bisa jadi dia muncul sebagai wujudnya yang kedatangan yang kedua ya. Tapi tentu hal itu tidak mungkin terjadi ya, karena di luar kehendak daripada tujuan penebusan itu sendiri. Nah, tetapi kali ini dia tidak gagal, dia akan datang bersama malaikat-malaikatnya, bersama-sama dengan dia. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, jadi yang baik-baik masuk golongan domba, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat masuk golongan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. By the way, ada yang tahu apakah domba sama kambing itu suara ngembiknya samakah? Mimin nggak tahu. Ada yang tahu? Tapi Mimin pernah sih makan daging domba. Waktu berkesempatan mengunjungi Holy Land 10 tahun yang lalu, ya enak sih daging domba. Rasanya lebih lembut dari kambing gitu. Tapi kayaknya sama kali ya bunyi embiannya kali ya. Mbek gitu kan. Cuman beda nasib ya. Ya beda nasib kalau di orang Yahudi ya. Kalau kambing itu dianggap untuk mereka yang bisa mempersembahkan kambing di bait Allah itu dianggap sebagai rakyat yang lebih jelata gitu. Kalau domba itu lebih ke orang yang berada. Lebih lagi kalau merpati atau burung tekukur seperti yang dilakukan Maria dan Yosef, itu berarti orang yang miskin, begitu ya. Nasib iblis di pengadilan terakhir ikut juga diadili atau udah enggak, Min? Nah, nanti kita lihat di sini ya. Enggak spesifik sih dibahas tentang iblis, tetapi nampaknya udah enggak diadili lagi, langsung dilempar bersama dengan orang-orang jahat. Nah, sesuatu yang pernah Mimin baca, lupa apakah di katekismus atau di buku eksorsisme para pastor-pastor kita ya kemarin. Sebenarnya yang paling takuti iblis itu adalah pengadilan yang kedua ini. Neraka yang sekarang tuh justru mereka bisa unjuk kekuasaan dan menyiksa manusia yang masuk ke sana. Juga saling menyiksa setan-setan di bawahnya, begitu loh. Mereka belum disiksa oleh kemurkaan Tuhan, oleh keadilan Tuhan. Tapi masih saling menyiksa di antara mereka dengan saling otoritas, saling memperbudak. Seperti itulah. Nah, dan tentu yang tertinggi yang seperti yang biasa disebut Lucifer itu yang sering menyiksa para bawahan-bawahannya. Neraka ini tidak terlalu mereka takutkan. Itu menurut para eksorsis ya. Neraka yang kedua nanti, itu yang mereka takutkan ketika mereka teriak, "Mau apakah engkau daripadaku, hai anak Allah? Waktu kami belum tiba." Nah, waktu yang belum tiba itu maksudnya adalah waktu ketika mereka dicampakkan ke pengadilan terakhir ini. Dalam hal ini sebenarnya dengan otomatis mereka sudah diadili ya ketika dicampakkan ke dalam neraka, karena mereka telah menjadi rajanya kambing gitu. Ramai yang nonton, Min, puji Tuhan. Kok tumben bisa ramai segini? Suaranya merdu, puji Tuhan ya. Nanti kapan-kapan kita nyanyi bareng. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan liar boleh ditanyakan di sini. Ya. Sampai di mana kita tadi? Nah, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar dalam hidup kekal. Nah, ini yang menarik, dikatakan siksaan yang kekal. Artinya bahwa ternyata orang-orang jahat dan juga iblis-iblis atau malaikat yang telah jatuh tersebut tidak dibinasakan oleh Tuhan, tapi disiksa secara kekal. Ini lebih mengerikan daripada dibinasakan atau dilenyapkan atau dikembalikan kepada nol. Ini lebih mengerikan.
Ya. Dalam arti begini, kita saja kalau merasakan sakit, beberapa dari kita mungkin berpikir untuk bunuh diri dan merasa selesai semua, begitu kan. Nah, untuk mereka yang sudah di neraka seperti ini, ketika merasakan sakit, ingin selesai juga, bagaimana cara bunuh dirinya? Nggak bisa. Begitu bunuh diri, mungkin gambarannya seperti itu ya. Bunuh diri, kemudian dihidupkan lagi, kemudian meninggoy lagi, dihidupkan lagi. Begitu terus. Wah, itu mengerikan sekali memang ya. Ya, karena ada beberapa pendapat mengatakan mereka dilenyapkan, dikembalikan kepada ketiadaan. Wah, ternyata di sini dikatakan disiksa selama-lamanya. Ini jauh lebih mengerikan, Kisanak, daripada yang dapat kita bayangkan ya. Ya, semoga kita mendengar ini menjadi bertobat dan tidak lagi kembali jahat. Amin. Tap-tap layar biar ramai, puji Tuhan. Terima kasih untuk yang telah meramaikan, yang udah tap-tap layar, yang udah like, share, sama komen. Baik. Ya. Efek Minggu Palma, Min. Makanya rame. Ya, sama dari Minggu Palma ya. Mungkin, wah ini Minggu Palma nih gue harus mendapatkan pengajaran atau sesuatu deh menjelang Paskah ini. Ya, puji Tuhan kalau berpikir positif seperti itu. Ya. Ya, malam ini ramai sekali, puji Tuhan. Bang, cincinnya beli di mana? Beli di mana ya? Beli di yang muncul-muncul di TikTok itu. Apa sih namanya, yang Alpha dan Omega ya, yang ada toko rohani itu. Coba aja cari nanti. Bagaimana menjadi nol? Enggak menjadi nol, enggak jadi menjadi nol, tapi disiksa selama-lamanya. Nah, ini lebih mengerikan lagi ya. Merika Sandra. Baik, kita lanjutkan ke 1039 ya. Tapi mungkin aja karena temanya tentang akhir zaman, tentang hal-hal yang mengerikan, sehingga seperti kita lihat ya, kalau ada seminar tentang akhir zaman, tentang kiamat, itu yang daftar bisa meludak. Mungkin orang pingin tahu seperti apa sih gitu kan, atau mungkin orang pingin ngeri-ngeri sedap gitu mendengarnya ya, begitu. Tapi kalau seminar apa tentang doa, tentang meditasi, waduh, bisa dihitung dengan jari peserta yang ikut. Oke, baik, kita lanjutkan. 1039. Di depan Kristus yang adalah kebenaran akan nyata secara definitif. Definitif ini maksudnya pasti, absolut, mutlak. Jadi bukan sesuatu yang subjektif ya. Semua orang bisa mengalaminya begitu. Akan nyata secara definitif hubungan setiap manusia dengan Allah yang sebenarnya. Nah, ini menarik. Hubungan yang sebenarnya antara manusia dengan Allah, antara si pencipta dengan ciptaan, itu akan langsung bersemuka di sini, di depan Kristus. Kita bisa melihatnya di Yohanes 12:49. Ayo kita buka. Min, kalau mau beli buku KGK di mana, Min? Ayo, ada yang tahu di mana belinya? Di toko hijau, toko orange ada ya? Boleh. Bukunya judulnya apa ini? Katekismus Gereja Katolik. Ini, lihat stikernya. Ya. Ini adalah intisari ajaran gereja Katolik. Sebentar kita buka dulu Yohanes 12:49. Ayo orang Kristen, orang Katolik, buka kitab sucinya. Yohanes 12:49 dikatakan apa di situ? Kita lihat sama-sama di sini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi kali ini langsung terpampang nyata hubungan antara manusia dengan penciptanya. Bersemuka muka dengan muka, tanpa perantara lagi. Pengadilan terakhir akan membuka sampai ke akibat-akibat yang paling jauh. Artinya tidak ada yang tersembunyi untuk tidak diadili. Jreng, serem nggak teman-teman? Kebaikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh setiap orang selama hidupnya di dunia ini akan terkuak secara nyata, secara tidak terhindarkan. Jadi
Bahagia ya kalau seandainya kamu melakukan banyak kebaikan tapi nggak ada yang tahu. Nah, pada saat ini Tuhan akan buka kebaikan yang telah kamu lakukan itu kepada semua orang. Tuhan sendiri yang buka. Nah, ciloko bagi yang melakukan kejahatan tapi nggak ada yang tahu. Pada saat itu juga kita akan dipermalukan di depan semua bangsa, di depan semua manusia. Bahkan Adam dan Hawa tahu. Jadi bisa lihat kamu, dosa-dosamu. Jadi kan semua orang dikumpulin ini. Nggak tahu berapa jumlahnya, sebanyak apa gitu ya. Mulai dari zaman Adam dan Hawa. Begitu. Kebaikanmu akan diketahui semua orang, seluruh generasi, seluruh umat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Demikian juga dengan kejahatanmu, Kisanak. Gimana? Yang baik pasti diberkati ya dengan pahala karena merasa seluruh perjuangannya, seluruh usahanya tidak sia-sia dan Tuhan perhatikan itu. Tapi kasihan yang jahat, dia akan dipermalukan dengan bukan lagi 7 turunan itu ya. Ya, mantap nggak tuh teman-teman? Oke, kita geser next. Semoga kita semua menjadi di bagian yang tergolong sebagai domba, bukan yang kambing ya. Baik. Segala sesuatu yang jahat yang dilakukan orang-orang durhaka dicatat. Nah, ini dicatat ini. Dan mereka tidak mengetahuinya. Pada hari di mana Allah tidak akan berdiam diri. Mazmur 53. Wow, ngeri-ngeri sedap nih. Allah tidak akan berdiam diri. Ia akan berpaling kepada orang-orang durhaka dan berkata kepada mereka, Aku sudah menempatkan bagi kamu orang-orang kecilku di atas bumi. Nah, loh. Tuhan sendiri loh bilang, Aku sudah menempatkan bagi kamu, bagi kita ini ya, kita refleksi kepada kita masing-masing. Sorry. Ceguan terus nih. Orang-orang kecilku di atas bumi. Kita kan bingung, lah maksudnya gimana Tuhan? Siapa yang kamu maksud dengan orang-orang kecil itu Tuhan? Kan bingung nih, pada kebingungan. Aku, kepala mereka, bertahta di surga di sebelah kanan Bapa. Tetapi di bumi, anggota-anggotaku menderita lapar. Nah ini dia. Ini dia. Andai kata kalian memberi makan kepada anggota-anggotaku, anugerahmu akan sampai kepada kepala. Ketika aku menunjukkan kepada orang-orang kecilku satu tempat di atas dunia, aku mengangkat mereka sebagai utusan supaya membawa pekerjaan-pekerjaanmu yang baik ke dalam perbendaharaanku. Kamu tidak meletakkan apapun ke dalam tangan mereka. Karena itu kamu tidak mempunyai sesuatu apapun pada tempatku ini. Ini berdasarkan sermon itu khotbah daripada Santo Agustinus. Jadi Santo Agustinus menggambarkan bahwa orang-orang kecil yang ada di bumi ini, orang-orang tertindas, orang-orang menderita, itu sebenarnya adalah Tuhan-Tuhan yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan terhadap mereka, kita lakukan terhadap Tuhan. Wah, jadi mulai sekarang, kita kudu, gimana nih? Dengan orang-orang kecil, ya, kudu hati-hati nih. Mereka adalah Tuhan-Tuhan yang tersembunyi. Jadi jangan heran kalau Mother Teresa dengan ordonya, mereka mempunyai kaul yang keempat. Kita tahu ya namanya kaul Bieran-Bieroti itu ada 3 ya. Kaul apa? Ingat, kaul kemiskinan, kemurnian, ketaatan. Itu semua Bieran-Bieroti pasti berkaul itu. Nah, khusus ordonya Mother Teresa yaitu misionaris cinta kasih, kalau nggak salah ini lupa. Mereka punya kaul yang keempat, yaitu melayani orang yang paling miskin di antara yang termiskin. Wow. Karena mereka melihat apa? Mereka di situ merasa diberi kesempatan untuk melayani Yesus yang sedang menderita. Alamak, astoge, gila nggak tuh? Ya. Salve semua, salve Greg, kita baca ya. Bukunya yang warna biru ya Min. Iya, ada yang biru, ada yang hijau gitu, tergantung sampulnya. Tapi judulnya tetap Katekismus
Gereja Katolik. Ini miminnya di kota mana? Mimin di Pontianak. Oke, kalau di Jakarta beli di Obor, kalau di Surabaya nggak tahu beli di mana ya. Di online saja atau di gereja-gereja yang ada toko rohaninya biasanya selalu ada. Aduh berat kata si Kathleen Susan yang dari Sintang. Mimin sampai hafal nih. Kathleen Susan orang Sintang gitu ya. Oke, takut nggak sesuai dengan KGK-nya kayak gini. Nggak, sejauh judulnya Katekismus Gereja Katolik. Harganya kalau nggak salah yang asli ya bisa 200-300 ribu. Kecuali kopian bisa di bawah itu. Akhir zaman nanti dong. Iya, semoga belum akhir zaman dulu ya. Kasihan mereka yang belum menikah, yang belum punya anak, yang berpikir belum sempat berbakti kepada orang tua atau kepada orang lain. Iya, begitulah. Ayo, yang belum menikah segera menikah. Ya, sampai semua. Oke, kita mau lihat. Min, saya sedang merindukan keadilan. Maksudnya gimana nih keadilannya? Halo, yang 55 orang yang hadir pada malam ini luar biasa. Dari paroki mana Anda? Mana saja Anda? Ketik-ketik ya, biar kita saling kenalan. Jangan lupa, kalau mau ngumpul di Telegram Mimin. Nah, ini dia. Telegram. Komsa KKSM online. Ya. Nanti kita bisa saling berkenalan di situ, jadi juga bisa jadi teman di situ, bisa saling sharing, bisa saling cerita apapun pengalaman rohani kita. One day siapa tahu ketemu jodohnya di situ ya. Amin. Karena Mimin pernah mendengar di salah satu videonya TikTok yang mengatakan cowok atau cewek yang paling sulit dicari di dunia ini adalah cowok atau cewek Katolik. Apakah benar demikian? Silakan dijawab sendiri ya. Oke, baik. Sudah aku lihat Min di Telegram, tapi kok bukan grup ya? Ya memang bukan grup. Nanti dari situ baru Mimin masukkan ke dalam grup gitu ya. Sengaja nggak Mimin kasih link untuk masuk karena dulu sekali pernah terjadi ya. Mimin kasih link untuk masuk, ternyata salah satu orang ini mengganggu atau gimana begitu ya. Jadi mengganggu teman yang lain atau mungkin arogan atau bahkan mungkin melakukan penipuan secara jualan online atau apa gitu loh. Jadi dia sengaja mengincar anggota di situ. Kita depak keluar karena dia masih ada linknya, diklik lagi linknya masuk lagi. Nah itu bisa ngaco. Jadi Mimin invite saja langsung. Toel Mimin di situ atau chat Mimin di situ, nanti Mimin yang akan masuk ke dalam grup ya. Oke, baik. Ya, aku Meliani dari Paroki Pantai Indah Kapuk, Min Gereja Regina Coeli Jakarta Utara. Halo Meliani, salam untuk umat di PIK ya, di Gereja Regina Coeli. Ada lagunya itu Regina Coeli. Regina Coeli letare, haleluya. Tapi ini setelah Paskah ya, boleh mengucapkan ini. Quia na 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 letare, haleluya. Resurrexit, sicut dixit, haleluya. Ora pro nobis, haleluya. Nah ini doa malaikat Tuhan yang selama masa Paskah diganti menjadi doa Ratu Surga. Regina Coeli. Ya itu dia. Nah jangan-jangan si Melani nggak tahu lagunya ya. Jadi kiranya kalau nak minta add ke dalam grup, Tele akan di add ya. Tentu saja di add Ana, jangan takut ya. Apalagi kalau Ana manis. Enggak, bercanda ya. Semuanya tetap akan di add ya. Ana nih pasti dari Sarawak nih, atau dari Malaysia ya. Ya, Katekismus Gereja Katolik adalah intisari kebenaran iman Gereja Katolik. Setelah Alkitab, kamu sebagai orang Katolik wajib baca KGK ini. Jangankan kita, bahkan sekelas pendeta Protestan Rita Wahyu senang loh baca Katekisme Gereja Katolik. Dia mengatakan ini sesuatu karya yang luar biasa. Coba orang Protestan aja bisa ngomong begitu. Ya, ayo kamu orang Katolik masa nggak punya bukunya? Ya. Oh baik, kemarin habis bahas eksorsisme aku lihat. Hehehe. Oke.
Salam kenal Min dari NTT Sumba. Mantap, Sumba. Kemarin Mimin sempat pergi ke NTT ya, tapi belum sempat sampai ke Sumba. Di Sumba atau di Sumbawa sih yang katanya ada hotel yang paling mahal di dunia itu, yang satu malamnya kalau nggak salah 100 juta itu. Waduh, luar biasa. Nggak sempat ke situ sih. Ya amit-amit lah kalau sampai nginep di hotel yang mahal sampai melupakan masih banyak orang miskin yang butuh biaya. Nggak sih, bercanda ya. Lagi pula ngapain Mimin di situ ya? Bukan cuma ngapain, emang nggak ada duitnya. Oke, baik. Ayo dari pergi mana lagi? Di Sumba Min, di Sumba ya. Wah mantap ya. Jadi mulai sekarang kita memberi perhatian terhadap orang-orang yang disingkirkan ya. Jadi perlakukan mereka sebagai Yesus yang sedang menderita. Ingat, ini akan ditanya loh kepada Tuhan. Tuhan, kapan aku melihat engkau telanjang? Kapan aku melihat engkau menderita? Kata Tuhan. Ada orang-orang kecilku loh di bumi ini. Dan apa yang kau lakukan terhadap mereka telah sampai kepadaku, Sang Kepala. Wow, ngeri banget tuh kalau Tuhan Yesus sampai bilang, dia natap ke matamu, bilang begini, aku tidak kenal kamu, Kisanak. Terus kamu bela diri nih bilang, tapi Min, aku rajin ikut live-nya Komsa KKSM Min. Aku tidak kenal katanya. Waduh, bercanda. Oke baik, 1040. Pengadilan terakhir akan berlangsung pada kedatangan kembali Kristus yang mulia. Nah, jadi Yesus datang dulu, ya. Kemudian semua orang mengambil badannya masing-masing, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, setelah itulah pengadilan terakhir. Begitu urutannya ya. Siap-siap yang kira-kira nanti sekiranya akan ditunjuk menjadi panitia daripada pengadilan terakhir ini, atau parusia atau kedatangan Yesus yang kedua. Jadi begitu urutannya. Yesus datang dulu disertai dengan malaikatnya ya, dan awan-awan juga dengan segala kerajaannya akan nampak bagi seluruh dunia. Ya, cuma agak bingung ya, bumi kan bulat, bagaimana caranya ya? Ya. Atau mungkin kita diangkat di awan-awan dulu kali ya, terbang gitu semua kali ya, nggak ngerti juga sih. Nah, terus udah gitu, baru kemudian setiap orang mengambil badannya masing-masing, lalu pengadilan itu dimulai. Nah, dikatakan di sini, hanya Bapa yang mengetahui hari dan jam. Ia sendiri yang menentukan kapan itu akan terjadi. Ya. Nah, sebenarnya Yesus juga tahu kok, ya. Tahu sebenarnya dia. Jadi sebenarnya dia ngeprank doang kalau dikatakan aku nggak tahu, yang tahu itu cuma Bapakku ya. Maksudnya begini. Dia tidak akan mengatakan hal-hal yang bukan urusannya dia, bukan misinya dia, begitu loh. Yesus sebagai Allah ya pasti tahu. Tapi dia selalu kembalikan kepada Bapaknya. Ya. Mereka benar-benar orang-orang yang pribadi yang kan satu Allah tiga pribadi ya. Mereka benar-benar pribadi yang tahu tugasnya masing-masing. Luar biasa kan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita kadang-kadang nggak tahu dengan tugas kita masing-masing, suka nabrak sana nabrak sini? Nah, belajar sama Yesus ya, yang walaupun dia tahu tapi dia bilang dia nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Gitu. Sebenarnya dia ngeprank doang itu, dia tahu kok. Lalu melalui putranya Yesus Kristus, ia akan menilai secara definitif seluruh sejarah. Wow. Jadi seluruh sejarah mulai dari penciptaan manusia pertama ya, itu akan dinilai. Dinilai dalam arti diadili. Sejak permulaan sejarah. Permulaan sejarah itu kalau kita pikir mungkin sejak terjadinya alam semesta mungkin ya. Atau mungkin kalau prosesnya kelamaan langsung dipercepat kepada manusia pertama. Ya, tapi nanti kita akan lihat di sini kenapa dimulai dari alam semesta. Karena ternyata yang ditebus itu, yang dijadikan baru bukan hanya manusia loh, tapi juga alam semesta loh. Dikatakan apa? Langit dan baru, bumi yang baru. Begitu. Apakah artinya langit dan bumi juga diadili? Nanti kita lihat ya. Stay tune di sini. Ini menjadi semakin menarik. Oke. Kita akan memahami arti yang terdalam dari seluruh karya ciptaan dan seluruh tata keselamatan, dan akan mengerti jalan-jalannya yang mengagumkan, yang di atas penyelenggaran ilahi
telah membawa segala sesuatu menuju tujuannya yang terakhir. Nah, ini dia. Semua apapun pertanyaan yang pernah ada di kepala manusia akan terjawab pada saat ini. Misalnya apa tujuan alam semesta, kapan alam semesta diciptakan, kapan tepatnya manusia diciptakan. Kamu mau tanya apa aja? Semua akan dipampangkan pada saat ini juga. Ya. Karena itu, jika kamu sangat kepo gitu ya, mulai sekarang nyicillah berbuat baik supaya begitu kita ternyata udah tahu semua, malah masuk neraka, kan konyol begitu kan? Ya, kalau kamu kepo banget, mulai sekarang nyicillah berbuat baik supaya tahu semuanya akan dibukakan kepada kita. Itu menakjubkan. Segala juga hal-hal yang tidak kita mengerti seperti tata keselamatan, terus jalan-jalan Tuhan, kenapa yang satu orang ini menderita, kenapa yang ini tidak. Nah, kenapa dan sebagainya lah, hal-hal yang mungkin membuat kita bingung gitu kan. Nah, kita kan sering berpikir ini Tuhan ini membingungkan nih, kenapa ya kan banyak kenapa di dalam kepala kita ya. Nanti kita akan mengetahui semuanya pada saatnya tiba. Pengadilan terakhir akan membuktikan bahwa keadilan Allah akan menang atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya, dan bahwa cintanya lebih besar daripada kematian. Shalom, shalom juga dari Sabah, mantap. Sebentar kita baca komen-komen kamu. Allah, Mimin cantik. Salam kenal dari Semarang. Saya dari Sabah, Malaysia. Ya, salam untuk orang Semarang, salam untuk orang Malaysia. Nah, ini si mana nih si Andre nih. Babang Andre kan dari Semarang juga nih. Sekarang dia sudah kerja di Bali ya. Sumba, oke. Shalom Min, halo Min, saya dari paroki Kim Taegon. Kim Taegon itu di mana ya? Bukan di Korea kan? Hai orang Sabah. Kim Taegon itu salah satu santo orang Korea, tapi parokinya ada loh di Indonesia. Apa di mana gitu, Mimin lupa. Salam juga paroki Kim Taegon. Salam juga hai orang Sabah. Hai juga. Saya juga Semarang, kata Bri Gabriela ya, paroki Athanasius. Oke, Karangpanas. Salam dari Sabah, salam. Min, belajar kata komen itu main bikin pusing. Memang, benar. Jangankan kalian. Mimin juga pusing, tapi asik. Pusing-pusing bikin asik, benar. Karena bisa dikatakan ini hampir menjawab semua rasa kepo kita terhadap alam semesta, terhadap kosmologi loh. Ini dunia kosmologi sebenarnya. Yang kita lihat dari sudut pandang rohani, spiritual. Ya, jadi ini next level di atas hal-hal fisik. Metafisis, begitu. Kita memandangnya dari sudut spiritual. Nah, Mimin yakin beberapa di antara kalian udah banyak yang menemukan jawaban atas hidupnya selama ini. Mungkin ada kebingungan teologi, begitu ya. Mimin yakin untuk mereka yang sering ikut di live-nya Mimin tentang KGK dan juga tentunya kemarinnya tentang deliverance, eksorsisme, dan sebagainya, itu ada banyak hal yang membuat kita mengerti lebih banyak lagi. Dan kalau kita flashback ke belakang, kita akan terkaget-kaget sendiri. Lah, ternyata saya level pengetahuannya sudah sampai di sini, begitu ya. Jadi menakjubkan. Tuhan tambahkan ilmu itu dari hari ke hari. Bukan hanya kalian, Mimin juga. Dengan mengajar seperti ini, Mimin juga banyak belajar ya. Oke. Iya, betul, dunia kosmologi. Buku apa ini? Sepertinya menarik. Ini Katekismus Gereja Katolik. Intisari ajaran iman orang-orang Katolik. Ya, menarik sungguh. Beli aja bukunya. Kalau dibaca sendiri memang pasti pusing. Lebih asik dibahas seperti ini. Ya. Saya baru 2 kali ngikut, Min, jadi harus belajar lagi. Ya, untuk mereka yang sudah ketinggalan, jangan risau, jangan galau. Bisa mampir di YouTube-nya Mimin ya, selalu Min posting di situ dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Habis ini serbu ke YouTube Mimin ya. Bantu mencapai 1000, belum sampai 1000 nih follower Mimin nih. Oke, baik. Nah, dikatakan di sini tadi apa? Bahwa
Keadilan Allah pada akhirnya akan menang di atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya, dan bahwa cintanya lebih besar daripada kematian. Disinilah orang-orang yang telah berkorban, orang-orang yang telah banyak menderita demi sesamanya akan mendapatkan pahalanya. Ya, banyak sekali orang yang baik, yang kebaikannya tidak pernah kita ketahui karena dia nggak pernah cerita. Di sini Tuhan akan buka semua. Misalnya, loh kenapa saya bisa masuk surga ya? Nah, kamu nggak tahu ternyata ada yang mendoakan kamu, orang yang tidak kamu kenal. Hal seperti ini loh. Ya. Coba kamu bertanya dalam hatimu sendiri. Pada waktu kamu sedang berada di bis, sedang berada di busway, atau di dalam kereta api, pernah nggak kamu berdoa, Tuhan, aku mohon agar semua orang di samping dan kiri dan kananku ini yang ada di kereta api ini, atau di busway ini, atau di bus ini, Engkau selamatkan, atau suatu hari nanti mengenalmu. Nah, pernah nggak berdoa seperti itu? Jadi kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Padahal orang-orang yang nggak kita kenal loh. Nah, ini juga hal yang nampaknya kecil dan sederhana, tapi ternyata nanti ketika ternyata pada akhirnya Tuhan memberi rahmat kepada mereka dan mereka bertobat dan menjadi pengikut Kristus, mengenal Kristus. Nanti ketika ketemu sama-sama di surga, Tuhan bilang begini, "Hai Bri," misalnya namanya Bri ya, si cewek. "Kamu tahu nggak kenapa kamu masuk surga?" "Kenapa Tuhan?" kata si Bri. "Itu loh, si Dinda yang doain kamu." Waduh, luar biasa kan? Oke, baik. 1041. Jangan jari tengah juga. Oh, jari tengah nggak bagus ya. Baik. Begini ya. Sorry ya kalau nggak bagus. Oke, baik. Oke. Kabar mengenai pengadilan terakhir mengajak manusia supaya bertobat. Selama Allah masih memberi kepada mereka waktu rahmat. Nah ini, waktu rahmat. Kapankah waktu rahmat ini? Waktu rahmat inilah saat ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Saat kita hidup di dunia. Ini adalah waktu rahmat, ketika kita masih boleh memilih untuk ikut Tuhan dan menjawab iya terhadap panggilannya, atau berontak dan mengikuti yang bukan Tuhan. Ya, pilihan tentu ada di tangan Anda, Kisanak, ya. Pilihlah yang benar. 1 hari penyelamatan. 2 Korintus 6:2. Kabar itu membangkitkan ketakutan suci akan Allah dan mewajibkan orang melakukan keadilan kerajaan Allah. Nah, jadi hendaknya kabar bahwa pengadilan terakhir ini hendaknya jangan membuat kita takut, ya, tapi membuat kita semakin mau memperbaiki diri kita sendiri, ya. Dan kita juga bisa mengingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita tentang waktu-waktu rahmat ini, ketika Tuhan masih mencurahkan kerahimannya atas dunia sebelum keadilannya yang ambil alih. Ya, begitulah. Dikatakan apa? Ketakutan yang suci akan Allah. Nah, ya betul. Karena takut akan Allah adalah apa yang dikatakan oleh Amsal? Takut akan Allah adalah permulaan pengenalan akan Allah. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sejenis kesalehan. Bukan dalam arti takut seperti takut dengan hantu, begitu, enggak. Tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, menaati perintahnya, dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangannya. Itulah yang dikatakan takut akan Allah. Jadi Allah senantiasa menjadi tolak ukur nilai dari setiap apa yang akan kita lakukan. Dan itu dikatakan apa? Permulaan kebijaksanaan. Ayo cari ayatnya di mana itu. Oke, baik. Nah, hendaknya juga apa? Pengadilan terakhir ini itu mengumumkan pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2:13. Ya, pengharapan yang penuh bahagia artinya apa? Harapan kita akhirnya tercapai. Kalau orang bumi ini mengatakan apa? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Karena memang hal inilah yang kita tunggu.
bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus berakhir pada satu hari. Dan untuk kita orang-orang percaya, akhir hidup kita, akhir hidup semesta ini adalah sebuah kebahagiaan ketika Sang Pencipta turun dan datang kepada kita. Jadi ini hendaknya membuat pengharapan yang penuh bahagia. Dikatakan di situ akan parusia. Apa itu parusia tadi ya? Tuhan yang akan datang atau Yesus yang datang kedua kalinya. Dihafalin ini, namanya parusia. Untuk dimuliakan di antara orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Nah, jadi hanya dengan memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita akan selamat. Padahal Tuhan tidak membutuhkan pujian kita sebenarnya. Pujian kita tidak menambah kemuliaannya. Caci maki dan hina atau penistaan kita tidak mengurangi kemuliaannya. Tapi justru kitalah yang membutuhkan itu. Pujian dan kemuliaan kepada Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Ya. Bukan Tuhan gila sembah, Tuhan gila hormat. Oh tidak. Dan Tuhan harus menekankan hal ini demi keselamatan kita. Kalau mau selamat, datang kepada saya. Intinya begitu. Ya. Oke, baik. Sudah jelas ya? Nah, si Edwin bertanya secara lucu. Anda bisa tahu berapa lama roh di purgatorium? Nah, memang kita nggak tahu ya. Dalam salah satu kesaksian daripada Maria Sima, itu bisa bermacam-macam. Tergantung daripada pertama, tingkat hal-hal yang belum ditebus atau tingkat dosanya itu sendiri seperti apa. Terus juga tergantung doa yang dipanjatkan dari orang-orang tercintanya di bumi ini untuk dia. Nah, kasihan sekali kalau untuk mereka yang tidak pernah didoakan ya. Kasihan sekali. Sehingga Gereja Katolik harus mengambil alih ini. Kita lihat dalam doa Rosario, setiap 10 salam Maria kita katakan apa? Ya Yesus yang baik. Apalagi? Ayo. Dan selamatkanlah jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu. Intinya begitu. Ya. Yesus yang baik, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah ini dia. Jiwa-jiwa yang nggak pernah didoakan. Ya. Itu kalian bisa lihat di VT-nya Mimin ya. Tentang kesaksian salah satu orang yang ketika pada tanggal 2 November atau hari arwah sedunia, ketika matanya dibukakan oleh Tuhan apa yang terjadi pada saat misa itu. Ternyata banyak sekali orang di luar gereja, orang dalam tanda petik ya, ngumpul nunggu namanya disebut dalam intensi misa. Kan kasihan banget ya. Ya. Kasihan ya orang-orang yang tidak pernah doakan ini. Nah, juga adalah sebuah kebiasaan yang baik bagi kita setiap dimanapun kita berada ya. Ketika kita melakukan doa rosario, apakah di kamar sendiri, apakah di tempat yang lain, apakah di rumah teman, apakah atau di gereja gitu ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa di sekitar tempat ini yang mungkin menderita, yang mungkin meninggal tidak dalam keadaan wajar, yang mungkin mati dalam peperangan, mati dalam tawanan, mati tenggelam, atau terhilang sama sekali dari keluarga dan tidak pernah ditemukan. Hantarlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah ini penting sekali. Nah, jadikan hal ini kebiasaan baik bagi kita semua agar kita menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya orang yang hidup, tapi juga mereka yang butuh doa-doa kita. Gimana? Amin? Ya, Amsal 1:7. Sip, mantap. Puji Tuhan. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Ya. Oke, sekarang kita sampai pada yang keenam. Harapan akan surga baru dan bumi baru. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud dengan surga baru? Apa yang dimaksud dengan bumi baru? Kita lanjutkan 10:42.
pada akhir zaman kerajaan Allah akan diselesaikan, akan selesai teman-teman. Ya, bagaimana? Di sini ada yang udah nggak sabaran lagi, atau masih ingin berbenah dulu, atau ada yang pingin pergi duluan? Dipersilakan. Sesudah pengadilan umum, semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badannya, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya, dan semesta alam akan diperbarui. Nah ini loh, ini semesta alam akan diperbarui. Ya, ini menarik. Menariknya apakah begini? Apakah dengan kejatuhan Adam dan Hawa bukan hanya manusia saja yang jatuh ke dalam dosa, tapi juga alam semesta? Nah, ya ini jadi pertanyaan bagi kita. Ini menarik loh. Luar biasa. Oke, simpan dulu pertanyaannya untuk lembar-lembar berikutnya. Siapa tahu nanti kita ketemu jawabannya. Kalau nggak ketemu, nanti kita tanya Tuhan pada akhir zaman. Oke, nah untuk orang baik dikatakan di sini, dia akan dimuliakan dengan jiwa dan badannya ya, ketika kita mengambil tubuh kemuliaan kita ya, dan akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Nah rupanya bentuk pemerintahannya Tuhan itu seperti kerajaan ya. Seperti itu sepertinya. Ya, tapi masih Mimin belum ketemukan di sini tentang 72 bidadari. Kok nggak ada ya di sini ya? Padahal itu kan puncaknya segala kenikmatan ya, tapi kok nggak ada di sini, nggak disebut ya. Oke, baik. Kita lihat di sini ya. Gereja itu baru akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga. Nah, ini dia. Semuanya akan tergenapi ketika gereja telah sampai di pantai seberang. Di mana itu? Di tanah air abadi kita. Tempat akan berlabuhnya semua orang percaya, semua orang beriman. Karena nggak mungkin, kan katanya gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Nggak mungkin nih kapal ini terus-menerus berenang begitu kan. Suatu hari kelak akan berlabuh juga. Kemana itu? Ke surga. Dan semuanya selesai teman-teman ya. Selesai ketika kita sampai di surga. Dan bila bersama dengan umat manusia, semesta pun yang berhubungan erat dengan manusia dan bergerak ke arah tujuannya melalui manusia akan diperbarui secara sempurna dalam Kristus. Nah, ternyata semuanya diperbarui, bukan hanya kita, tapi juga alam semesta. Ini dia yang menarik. Oke, kita geser lagi. Kok adem ayam? Masih belum ada yang bertanya. Terpesona, tertegun, atau nggak ngerti apa-apa? Tadi ada yang bilang pusing. Pusingnya di mana? Ayo. Oke, kita lanjut ya. Yang masih pusing-pusing boleh komen-komen di bawah. Supaya semoga pusingnya semakin berkurang ya. Baik. 1043. Kitab suci melukiskan pembaharuan yang penuh rahasia itu. Ya, jadi pembaharuan tersebut ya, langit yang baru, bumi yang baru ya. Yang penuh rahasia itu yang akan mengubah umat manusia dan dunia. Sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3:13. Bisa dilihat yang punya kitab suci ya. Pada waktu itu, keputusan Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, pada saat itulah ini akan terjadi. Itulah keputusan Allah untuk mempersatukan semuanya dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi, seluruh penduduk manusia, apapun SARA-nya, semuanya Kristus akan menjadi kepala mereka semua. Bukan hanya umat manusia, tapi juga surga dan dunia aja. Para malaikat-malaikat. Ya. Nah, cuman main bingung ya. Nanti gimana setelah kita mendapatkan tubuh yang baru, bumi dan baru dan langit yang baru, apakah kita akan bentuknya seperti malaikat bisa terbang, ataukah malaikat yang di downgrade seperti kita cuman bisa berjalan-jalan nemenin kita doang di bumi? Ya. Ada nggak yang sempat kepikiran begitu? Terus apakah kita masih bisa terbang-terbang misalnya
selama ini kan sebuah misteri, yang namanya jagat raya, yang namanya galaksi, yang namanya apalagi lubang hitam dan sebagainya. Apakah kita boleh terbang ke sana begitu ya? Penasaran sekali Mimin, bener. Apalagi kalau nonton YouTube yang channelnya Sisi Cerah itu ya, wah itu luar biasa menakjubkan karya Tuhan. Sepertinya materi-materi di alam semesta ini melimpah ruah. Sepertinya mubazir begitu kan? Sayang rasanya kalau misalnya kita udah sampai kepada segala kepenuhannya, minta izin sama Tuhan, Tuhan aku pingin terbang ke sana deh gitu, lihat bintang-bintang dan sebagainya, pingin banget. Bagaimana dengan teman-teman, pingin nggak? Di kehidupan kekal ada kemiskinan nggak? Nggak ada lagi, ya. Karena anak domba selain menjadi penerang seperti matahari, di mana kita tidak lagi membutuhkan matahari, tapi dia mencukupi semua orang dengan segala kecukupan. Ya, kemiskinan itu kan itu masalah apa? Kelaparan juga ya. Nah, sementara di surga semuanya terpenuhi. Kita nggak bisa dikatakan kita susah juga ngomongnya karena belum pernah ke sana ya. Tapi intinya nggak akan berkekurangan, selalu berkecukupan. Ya. Cuman ya memang akhirnya kita nggak bisa membayangkan seperti apa ya, karena sudah terbiasa hidup di dunia ini yang ketika ada yang kekurangan, ada yang saling bantu-membantu, dan di sana seperti apa begitu memang nggak terbayangkan. Apakah hanya selalu tersenyum saja, happy-happy, kadang terbang-terbang begitu. Begitu ya. Taman Eden yang baru, ya bisa jadi. Saya membayangkan apabila semua sudah berakhir dan diperbarui, terus kita ini bagaimana ya? Ya, Mimin juga bingung. Kita ngapain ya? Nggak bisa main game internet lagi gitu kan? Nggak bisa podcast seperti ini, nggak bisa main TikTok apalagi ya? Ya pusing juga ya, gimana ya? Apa nggak bosan gitu ya cuma nyanyi-nyanyi terus nari-nari seperti film India, keliling-keliling pohon gitu ya? Belum tahu juga bagaimana bentuknya nanti ya. Ya, tapi kan dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, semuanya disediakan Allah bagi kita. Wah, ini sebenarnya melampaui segala pengertian. Seperti apa itu? Cicil perbuatan baik agar kita semua nanti sama-sama sampai di sana dan bisa cerita, oh ternyata begitu loh Min, begini ya Min, ternyata Min. Wah, asik sekali kan. Bisa kan Yesus menampakkan diri ke murid-murid tanpa melalui pintu? Ya, betul. Tubuh kemuliaan tersebut ternyata tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Fokus ke cincinnya. Ini cincinnya Santo Benedict ya. Oke, kita lanjut 1044. Oh, ini sini sudah ya. Pada waktu itu keputusan Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Oke, sini sudah 1044. Kalau Allah menjadikan semuanya baru, ini Wahyu 215, dalam Yerusalem surgawi, Ia akan mempunyai tempat tinggalnya di antara manusia. Nah, ini menarik. Allah akhirnya tinggal bersama kita secara definitif. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Nah, ini pertanyaan Dinda tadi ya, apakah ada kemiskinan ya? Di sini dikatakan tidak ada, karena kemiskinan bagian dari duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Wahyu 214. Nah, ini juga ada salah satu komentar yang menarik dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, aku pingin lebih banyak lagi menderita di bumi ini demi Engkau, agar rahmatnya bisa Kau bagikan. Intinya begitulah, rahmatnya bisa Kau bagikan kepada orang-orang yang tidak beriman, agar jadi dia bersilih, dia mau menderita supaya Tuhan kasih rahmat kepada orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, begitulah. Jadi dia berkorban dan bersilih, aku ingin menderita sebanyak mungkin supaya aku mumpung gitu loh, mumpung masih ada di bumi ini Tuhan. Nanti kalau aku masuk surga kan aku nggak menderita lagi, dan aku bingung nanti karena udah terlalu terbiasa menderita di sini. Nanti di surga aku ngapain aja pasti bingung. Intinya begitulah ngomongnya. Lucu memang. Santa kita yang kecil ini ya, dia menghadap Tuhan seolah-olah seperti seorang anak kecil yang ngomong semaunya kepada bapaknya di surga. Itu hubungan yang sangat mesra antara bapak dan anak. Luar biasa. Apalagi dikatakan di sini. Nah, 1045.
musiknya malah kurang besar ya. Oke. Salve juga, dahulukan perkaranya, katanya. Mantap. Penasaran nih sama tetangga, kalau di kehidupan yang kekal ada yang julid nggak ya? Nggak ada lagi yang bisa dijulitin ya di sana. Apa yang mau dijulitin? Tidak lagi perlu dilanggar di sana. 10 perintah Allahnya sudah sempurna semua di sana. Ya, tidak ada lagi yang akan menginginkan hak milik punya orang lain. Nggak ada lagi yang terjadi pembunuhan. Nggak ada lagi saling iri dan sebagainya, karena semuanya akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan kapasitasnya. Begitu. Kita semua akan bahagia, tapi dengan kepenuhan masing-masing. Kan Yesus mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, jadi nanti ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya seperti istana mungkin, ada yang mungkin di atas pohon, ada yang mungkin di bawah jembatan, atau mungkin di bawah air terjun. Tapi semuanya kan di surga, pasti indah begitu ya. Ya akan tetap bahagia sesuai dengan kapasitasnya. Mimin hanya membayangkan begini, semua orang punya gelas masing-masing. Ada yang gelasnya besar, kecil, sedang, dan sebagainya. Nah, ketika Tuhan mencurahkan rahmat-Nya tersebut, masing-masing dari gelas itu menerimanya sesuai dengan kemampuannya. Dan mereka bahagia. Ada sebuah istilah di bumi ini mengatakannya, semua orang memiliki kebahagiaannya tersendiri-sendiri. Jadi, seringkali orang, ya ampun, baru dapat HP baru doang, udah udah happy, ya jangan dijulitin ya. Setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Nah, ini kena TikTok apa ini, suruh diverifikasi. Aduh, verifikasi gambar. Nah, sudah. Pingin tanya ini, Romo, panggil Min aja, admin ya. Pingin tanya nih Min, jika salah satu pasangan ketahuan selingkuh, sebaiknya apa yang kita perbuat? Nah, sebaiknya apa ya kira-kira ya? Ya, kalau menurut Mimin sih tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Komunikasikan itu. Ya, coba dikomunikasikan dulu. Nanti kalau komunikasinya berjalannya bagaimana, ya mungkin butuh penengah. Misalnya ajak kepada konsultan, atau sebelum itu ajak kepada Romo, minta nasihat begitu ya. Nah, tapi sebelum itu juga kita mesti introspeksi. Apakah karena kesalahan kita? Begitu. Kita lihat diri kita sendiri deh. Jangan lihat orang lain dulu. Mungkin saya ada yang salah ya, itu dulu ya. Setelah itu baru dikonsultasikan. Begitu deh, kita cari akarnya dulu di mana. Ya. Apakah harus bercerai? Nanti dilihat bagaimana ujung-ujungnya ya. Jangan keburu cerai dulu ya. Ayo, di sini ada yang bisa mungkin membantu dahulukan perkaranya tentang hal ini ya. Komen-komen di bawah ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, bagi manusia, penyempurnaan ini akan menjadi perwujudan akhir kesatuan bangsa manusia yang dikehendaki Allah sejak penciptaan dan yang diragakan gereja musafir dalam bentuk sakramen. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu sendiri sudah berada di sini bersama kita, tapi dalam bentuk sakramen. Jadi ketika akhir zaman itu terjadi dan ketika kita kemudian mendapatkan langit baru, bumi baru, itu menjadi sebuah kesempurnaan dari yang pernah kita rasakan sudah sejak di bumi ini. Secara definitif maksudnya, bukan lagi lewat sakramen-sakramen, begitu ya. Mereka yang disatukan dengan Kristus akan membentuk satu persekutuan orang-orang tertebus. Dikatakan di sini kota suci Allah, Wahyu 21:2. Nah, jadi ada yang namanya persekutuan orang-orang tertebus. Oh, tadi kena TikTok mungkin karena nggak ada ini. Kasih ini lagi deh. Mempelai anak domba. Nah, ini menarik. Wahyu 21:9. Jadi kita yang adalah gereja seringkali dikatakan sebagai mempelai anak domba. Jadi kita nih, bagi Kristus kita adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai pria. Kenapa? Karena kita menerima segala sesuatunya dari Kristus.
Dia mengasihi kita, kita terima kasihnya. Dia meluk kita, kita peluk dia. Begitu ya. Persekutuan ini tidak akan menderita lagi karena dosa, karena sudah tidak ada lagi dosa. Ketidakmurnian karena segala sesuatunya pasti murni, karena tidak ada satu celah pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi yang namanya cinta diri yang merusakkan persekutuan manusia di dunia ini atau melukainya. Pandangan yang membahagiakan, nah kemarin apa namanya itu? Vision Beatifica, yaitu bersemuka dengan Tuhan, pandangan yang membahagiakannya, di mana Allah membuka diri kepada orang-orang pilihan secara tidak terbatas, akan merupakan sumber kebahagiaan, perdamaian, dan persekutuan yang tidak akan pernah kering. Ini menarik. Ya, nah, kita akan menimba segala sesuatunya dari Sang Sumber yang memiliki segala-galanya. Jadi tidak ada lagi yang namanya duka, air mata, kemiskinan, bahkan segala sesuatunya tercukupi di sana. Jadi penasaran ya gimana bentuk pemerintahannya. Karena nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya, begitu ya. Semua orang seperti komunis kali ya. Komunis dalam tanda petik. Semua menjadi milik bersama. Menurut beberapa kesaksian, ya namanya kesaksian, ya namanya wahyu pribadi kan, boleh percaya boleh tidak. Untuk mereka yang pernah dibawa Tuhan ke surga itu, mereka mengatakan, istrimu seakan-akan menjadi saudara bagiku. Atau istriku menjadi saudara juga. Jadi semua orang sebagai saudara saja. Tidak lagi dalam hubungan yang namanya hubungan untuk memperoleh keturunan, atau hubungan yang karena hawa nafsu, atau hal seperti ini. Jadi semua orang adalah saudara. Anakmu menjadi anakku juga. Begitu menurut mereka. Ya, jadi kita hanya bisa mendengar saja ya. Ya, nanti kita buktikan sendiri ya. Siapa yang ingin membuktikan lebih dulu, dipersilahkan. Ya. Mau tanya, apakah Yesus itu nabi? Nah, Yesus itu imam, raja, dan juga nabi. Betul seperti yang dikatakan. Nah, seperti dikatakan Dinda, dan dahulukan perkaranya, ya. Oke, sampai di mana? Sejauh menyangkut kosmos, nah kita berbicara tentang kosmologi ya. Maka menurut Wahyu, akan terdapat satu persekutuan nasib yang mendalam antara dunia material dan manusia. Nah ini dia. Jadi ternyata alam semesta ini terkait juga dengan manusia. Segala galaksi, segala bebintangan, segala bulan, segala planet terkait juga dengan manusia. Dikatakan di sini Roma 8:19-23. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk loh. Ya. Itu bukan hanya manusia, tetapi juga dunia material, kosmos. Bersama itu juga Allah memberi mereka pengharapan. Juga ciptaan akan dibebaskan dari perhambaan dan kebinasaan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah ini dia. Seakan-akan ingin segera melahirkan tapi belum bisa. Itu sakitnya. Sakit menunggu. Ya, kapan hal ini akan tiba? Semua makhluk saat ini sedang berada dalam keadaan seperti ini. Seperti orang sakit bersalin. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Roma 8:19-23. Ya. 1047. Oke, naikin dikit. Maka alam semesta yang tampak juga ditentukan untuk dibaharui, supaya dunia setelah dikembalikan kepada keadaannya yang semula tanpa halangan apapun dapat melayani orang benar. Ini menurut Santo Irenaeus ya, dia mengatakan alam semesta pun diperbaharui loh, supaya bisa melayani orang-orang yang telah ditebus tersebut atau orang-orang benar.
diganti juga langitnya, buminya juga diganti. Dan dengan demikian mengambil bagian dalam pemuliaan mereka di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Jadi seluruh kosmos juga pada akhirnya diperbaharui supaya bisa melayani orang-orang tersebut dikatakan ya di situ. Oke, kita geser. Nah, kita tidak mengetahui 1048. Kita tidak mengetahui bila mana dunia dan umat manusia akan mencapai kesudahannya. Tidak tahu pula. Kita tidak tahu pula bagaimana alam semesta akan diubah. Nah, seperti ini ya. Hal-hal yang detail atau rinci ini kita belum tahu, belum dibukakan kepada kita seperti apa bentuknya. Dunia seperti yang kita kenal sekarang dan yang telah rusak akibat dosa akan berlalu, intinya begitulah. Tetapi kita terima ajaran bahwa Allah menyiapkan tempat tinggal baru dan bumi yang baru. Kediaman keadilan yang kebahagiaannya akan memenuhi dan melampaui segala kerinduan akan kedamaian yang timbul dalam hati manusia. GS 391. Wow, menakjubkan sekali ya. Baik. 1049. Akan tetapi, janganlah karena mendambakan dunia baru, orang lalu lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Nah, ini yang terjadi dengan Indonesia ya. Saking rindunya akan surga, sehingga tidak pernah membangun manusia. Sehingga kamu tahu, Indonesia masuk dalam urutan keberapa? Sebagai negara dengan IQ, ada yang tahu? Indonesia berada di urutan berapa? Indeks kepintaran dan kebahagiaan penduduk bumi ya. Ya, itu statistik mempertontonkan kepada kita bahwa juara terpintar tidak auto menjadi juara terbahagia. Maksudnya bagaimana, Min? Maksudnya gini, Jepang sebagai negara terpintar di dunia, Jepang tuh nomor 1 loh, negara terpintar dengan IQ tertinggi di dunia ya, itu tidak masuk dalam 10 besar negara terbahagia. Karena negara yang terbahagia itu Finlandia, yang nyata-nyata peringkat ke-8 terpintar doang dalam tahta indeks kepintaran. Artinya apa? Sebenarnya nggak perlu pintar-pintar amat buat menjadi bahagia. Masuk 10 besar aja udah cukup ya. Yang terpenting adalah dapat mengaplikasikan kepintarannya untuk pembangunan manusia dan bermanfaat bagi semua, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Ya. Nah, Indonesia kalau kita lihat statistik, Indonesia itu berperingkat 126 terpintar ya. Dan 87 terbahagia. Rupanya dalam hal ini Indonesia memerlukan kategori khusus yang bukan buatan dunia manusia. Nah, gitu. Maksudnya gimana, Min? Maksudnya penduduk Indonesia mungkin memang tidak terlalu pintar dan tidak terlalu bahagia. Tapi mereka sedang membangun kerajaan sorga, sesuatu yang bersifat next level untouchable. Enggak, ini sebenarnya cuma sarkas saja ya. Sarkas bahwa jangan sampai kita terlalu mikirin surga sehingga enggak membangun manusia. Gitu loh, ya. Itu terjadi dengan Indonesia. Iya. Iya, ya. Justru harus tumbuhlah perhatian itu sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru, yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru. Jadi maksudnya justru sebenarnya kita tetap harus mengupayakan kemajuan manusia untuk antisipasi kehidupan di dunia yang akan datang, yaitu di surga. Dia seharusnya itu memberi gambaran kita sebagai anak-anak Allah harus memberkati sesama kita dengan membangun juga manusianya, agar kalau orang terbangun dan bahagia, lebih mudah bagi mereka untuk hidup yang layak, hidup yang baik, dan akhirnya menerima kebenaran. Begitu ya. Maka dari itu, sungguh pun kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan kerajaan Kristus,
Tetapi kemajuan besar itu sangat penting bagi kerajaan Allah sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik. Ya, begitu. Karena memang Tuhan menghendaki agar kita saling bantu-membantu, saling hormat-menghormati dalam membangun dunia ini. Ingat, however, walaupun dunia dan alam semesta ini telah jatuh juga sejak kejatuhan Adam dan Hawa, tapi kita dikasih akal budi dan kita ditunjuk sebagai pengelola. Kita dikasih tunjuk sebagai penguasa atas alam ini, termasuk atas binatang dan sebagainya. Ya, dan itu harus kita kelola dengan baik, bukan akhirnya fokus pada surga, akhirnya membengkalaikan dunia ini. Itu juga tidak benar, begitu maksudnya. Ya. 1050. Di Indonesia lebih banyak penganut sola dan dominan heretik. Ya. Oke, baik. Sebab nilai-nilai martabat manusia, persekutuan persaudaraan, dan kebebasan, dengan kata lain, semua buah hasil yang baik yang bersumber pada kodrat maupun usaha kita, sesudah kita sebarluaskan di dunia dalam roh Tuhan dan menurut perintahnya, kemudian akan kita temukan kembali, tetapi dalam keadaan yang dibersihkan dari segala cacat celah, diterangi dan diubah bila Kristus mengembalikan kepada Bapa kerajaan yang abadi dan universal. Nah, jadi itu sebenarnya apa yang kita usahakan dengan sebaik-baiknya di dunia ini untuk membangun manusia untuk menjadi berkat bagi semua orang, itu sebenarnya itu juga yang menjadi gambaran dunia kita yang akan datang, dunia daripada orang-orang yang percaya. Dan itu jangan disia-siakan, jangan diabaikan, karena itu bisa juga memotivasi orang-orang yang tidak percaya untuk kemudian menjadi percaya, ya. Maksudnya seperti itu. Dan nanti pun kita akan ketemu juga dengan nilai-nilai yang sama, dengan keindahan yang sama, dengan martabat, persekutuan, dengan cinta yang sama, tapi dalam bentuk yang lain, di dunia lain. Gitu, ketika Yesus mengembalikan kepada Bapa kerajaan abadi dan universal. Kenapa dikatakan mengembalikan? Nah, kenapa dikatakan mengembalikan? Ada yang tahu? Tetapi dalam keadaan dibersihkan dari segala cacat celah, diterangi dan diubah bila Kristus mengembalikan kepada Bapa kerajaan abadi dan universal. Nah, kenapa dikatakan dikembalikan di sini? Lalai dalam menjaga bumi, Yamin? Yes. Ada yang tahu kenapa di sini dikatakan Kristus mengembalikan loh kepada Bapa kerajaan abadi dan universal? Ya, Mimin juga sebenarnya nggak tahu sih. Kita meraba-raba aja yuk. Jadi maksudnya bisa jadi seperti ini, ya. Ya, kita meraba-raba ini, ya. Kerajaan abadi dan universal itu adalah kerajaan surgawi, kerajaan Bapa. Begitu. Yang pada awal mulanya diperuntukkan untuk manusia, dan ketika manusia mendurhakakannya dengan kejatuhan manusia pertama, kerajaan abadi dan universal itu diambil kembali. Manusia dipisahkan dari ini dengan dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu sebenarnya kerajaan abadi dan universal, ya. Nah, kemudian Kristus datang untuk menebus umat manusia dan mengembalikan kerajaan tersebut, begitu, ya. Dalam tanda petik tentunya. Maksudnya apa? Maksudnya manusia dilayakkan untuk boleh kembali masuk ke dalam kerajaan abadi dan universal ini. Selain itu, bukan hanya masuk kembali, bahkan lebih tinggi daripada itu, memperbaharui lagi alam semesta dengan langit baru dan bumi yang baru, ya. Oke, baik. Lalu di dalam kehidupan abadi, Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, segala sesuatu diperbaharui. Nah, tapi ada yang menarik nih, teman-teman. Suatu hari Mimin bercakap-cakap dengan seorang anak muda yang sangat kritis dan orang beriman yang sangat mantep. Dia baru kuliah, sedang menyusun skripsinya. Ini orang hukum nih, ya. Tapi pembicaraan kami begitu dalam. Kaget juga Mimin, ada anak kuliahan seusia seperti itu, ya. Tapi dia bisa mengeksplorasi imannya dengan mantap,
Dia juga ngerti teologi, ngerti doktrin-doktrin, dan sebagainya. Jadi happy banget ketemu anak muda yang luar biasa seperti ini. Tapi ada satu hal yang dia berpendapat agak berbeda. Dia bilang begini, anggaplah dia manggil Min ya. Min, bukankah dalam salah satu kitab temuan apa gitu dia bilang, dia mungkin baca banyak buku ya. Katanya nanti alam semesta ini akan dipulihkan dan diperbarui semuanya. Maksudnya bagaimana? Ya jadi maksudnya yang jahat pun, yang di neraka pun semuanya pun akan dipulihkan. Gitu, akan masuk surga semua. Loh, itu kamu baca di mana? Katanya bahkan ada dari seorang temannya juga, seorang religius juga katanya, yang mantan frater bahkan katanya. Dia bilang ada kitabnya tapi tidak boleh dibacakan tidak boleh dibaca atau disampaikan kepada umat, takut goncang dan sebagainya, gitu-gitulah. Lah, Mimin hanya bilang begini, ya, sejauh itu nggak bisa dibuktikan, dalam arti bukunya juga nggak pernah kamu baca secara langsung dan bagaimana. Memang betul bahwa bumi dan langit ini akan, bukan hanya bumi dan langit, tapi juga seluruh manusia ya, akan dipulihkan, akan dijadikan baru semua. Tapi setelah pengadilan, tidak mungkin sebelum pengadilan. Tapi dia sepertinya yakin bahkan sebelum pengadilan. Atau bahkan pengadilan itu nggak begitu berpengaruh banyak, karena semuanya nanti akan masuk surga juga, begitu. Nah ini agak nggak masuk akal lah, arti begini. Konsekuensinya adalah orang jahat akan berpikir, wah nanti pun aku akan masuk surga kok. Jadi aku korupsi sebanyak-banyaknya deh. Toh cuma sementara kok di neraka. Terus orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya dengan menindas, dengan mengambil hartanya, dan sebagainya begitu, atau mengambil suami atau istrinya, akan tetap happy aja melakukan kejahatannya. Karena berpikir, paling di neraka gue cuma sebentar, nanti masuk surga lagi. Nah jadi keadilan menjadi absurd di sini. Tapi kemudian dia mengatakan apa ya? Tapi menurut hukum keadilan itu begini begitu. Mimin lupa. Tapi intinya apa yang dia yakini seperti itu bukan ajaran gereja Katolik ya. Dan namanya anak muda ya, harus diluruskan karena banyak sekali yang mereka baca. Kita semua tahu ya, kalian semua mungkin para anak muda di sini banyak sekali baca teologi dari A, B, C, D begitu kan. Atau mungkin belajar apa sehingga hal-hal teologisnya kepengaruh begitu. Ya. 11-12 dengan agama tetangga dong, maksudnya bagaimana? Nanti para pelakor kesenangan, Min. Ya benar, karena mereka akan berpikir, nggak apa-apa kok, gue tetap aja melakor gitu kan. Di neraka cuma sebentar, toh nanti aku masuk surga juga. Maka kita akan ketemu lagi peperangan di surga. Ada yang nggak terima. Tuhan, dia pelakor, dia mencuri istriku, kenapa dia masuk surga juga bisa gitu? Ya bercanda ya. Tapi konsekuensinya serius sekali kalau pemikiran seperti ini. Keadilan itu menjadi absurd. Ya. However, tetap harus ada ganjaran terhadap kebaikan dan kejahatan. Karena kita sendiri tahu banyak sekali orang di bumi ini yang rela menderita, rela berkorban untuk sesamanya, ya. Karena dia tahu setelah hidup ini hanya sementara, dan dia tahu bahwa kelak segala kebaikannya akan dipertimbangkan atau diperhitungkan oleh Tuhan. Begitu. Nah, nggak akan ada artinya segala pengorbanan, segala puasa, segala mati raga kalau keadilan menjadi absurd seperti ini. Ya. Oh ya, setelah siksa di neraka sebentar langsung masuk surga. Oh begitu ya. Nggak ngerti Mimin. Agama yang mana itu? Ya, oke. Hehe, masa masih saling kenal, Min? Oke, ya begitulah. Kita lanjutkan. Bapa sesuai dengan hakikatnya dan sesungguhnya adalah kehidupan. Ia mencurahkan anugerah-anugerah surgawinya ke atas segala sesuatu oleh putranya dan di dalam Roh Kudus. Nah ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lihat cara kerjanya seperti ini ya. Nih, Bapa sesuai dengan hakikatnya adalah sesungguhnya adalah kehidupan. Ia mencurahkan anugerah-anugerah surgawinya ke atas segala sesuatu oleh putranya dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kalian sudah pegang ini cara kerja Allah Tritunggal seperti ini ya, nggak akan bingung lagi.
Apa peran Bapa, peran Putra, peran Roh Kudus. Ya. Sejauh kalian baca Katekismus Gereja Katolik sejak halaman pertama sampai akhir, konsisten cara berpikirnya. Pasti sekali, definitif. Sehingga kalian seharusnya nggak mungkin lagi terombang-ambing, tercampur-campur Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Yesus, misalnya seperti itu. Ya, dan sebagainya, begitulah. Terlalu banyak teologi di dunia ini ya. Nah, ada 40.000 dinom, 40.000 juga teologinya, pusing kepala kita. Tetapi dalam keramahannya terhadap manusia, ia telah menjanjikan kehidupan abadi secara pasti kepada kita semua. Ini adalah tulisan daripada Silus dari Yerusalem. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan, apakah ketetapan Allah untuk manusia? Ketetapan Allah untuk manusia adalah rancangan keselamatan. Itu pasti, bukan rancangan kecelakaan. Semua manusia ditentukan untuk surga, bukan untuk neraka. Tidak ada manusia yang ditentukan untuk neraka di sana. Nggak ada orang yang ditakdirkan masuk neraka, tidak ada. Jadi kalau ada yang mengajarkan seperti itu bukan ajaran Gereja Katolik. Karena Tuhan mengharapkan, menghendaki semua anak-anaknya bahagia dan masuk surga. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya pada teks-teks singkat. Kita lihat 2343 waktu kita. Masih ada beberapa menit lagi. Oke, mari kita bahas. Nanti saya DM di Telegramin. Oke. 1051. Di dalam jiwanya yang tidak dapat mati, setiap manusia menerima ganjarannya yang abadi. Dalam satu pengadilan khusus langsung sesudah kematian dari Kristus, hakim atas orang hidup dan mati. Nah, jadi nggak benarnya kalau ada ajaran mengatakan ketika kita meninggoy, kita sebenarnya tidur. Baik badan kita maupun roh kita, badan kita hancur, roh kita tidur sampai nunggu akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Ada juga ajaran seperti itu loh. Mungkin pernah dengar. Jadi jiwanya tertidur, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bukan ajaran Gereja Katolik. 1052. Kita percaya bahwa jiwa semua orang yang mati dalam rahmat Kristus membentuk umat Allah sesudah kematian, ya. Yang akan dikalahkan secara definitif pada hari kebangkitan ketika jiwa mereka disatukan kembali dengan tubuhnya. Jadi ini adalah kepastian bagi kita, persekutuan para kudus, ya, yang akan kelak semuanya akan mengambil tubuh kemuliaannya. Oke, kita geser. Mantap, 54 orang bisa bertahan malam ini ya. Ini rekor ini. Luar biasa. Min berarti WIB ya, Min, satu server dong. Iya, di sini WIB. Kalau zaman dulu bilangnya WIBA, sekarang jadi WIB ya. Makanya ada yang tertawa tuh, Min tulis WIBA. Kiki ketawa. Padahal zaman dulu kalau nggak salah WIBA ya tulisannya. Sekarang jadi WIB, yang nggak tahu deh. Oke, kita percaya kawanan orang besar yang disatukan dengan Yesus dan Maria dalam Firdaus membentuk gereja surgawi. Nah, ini yang dikatakan persekutuan para kudus, dan gereja surgawi maksudnya mereka yang telah jaya di surga. Itu gereja surgawi. Mereka memandang Allah seperti adanya dalam kebahagiaan abadi. Mereka bersemuka dengan Tuhan dari muka ke muka. Mereka mengalami yang namanya visio beatifica, pandangan akan Allah yang bahagia. Mereka berbeda dalam tingkat dan cara mengambil bagian dalam kekuasaan ilahi yang dilakukan Kristus dalam kemuliaan bersama para malaikat dan orang kudus. Ya, mereka ambil bagian dalam kekuasaan Allah. Dalam arti apa? Mereka juga dalam tanda petik punya kuasa untuk mendoakan kita dan menyalurkan rahmat Kristus kepada kita. Sehingga mereka juga bisa menjadi perantara doa. Begitulah maksudnya. Dan itu tentu dikehendaki oleh Tuhan sendiri agar kita saling bantu-membantu. Enggak peduli lu sudah di surga atau lu masih di dunia atau lu di api penyucian, saling bantu-membantu. Dalam terutama untuk gereja yang sedang berjuang di dunia ya, dalam perziarahannya menuju tanah air abadi, saling bantu-membantu. Mereka mendoakan kita dan membantu kita dalam kelemahan kita oleh perhatian mereka sebagai saudara. Nah, ini dia, gereja yang telah jaya di surga mendoakan kita sebagai saudara kita. Ya, jadi jangan heran kalau kita mengatakan kepada Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Jangan salah. Jangan salah, peran Bunda Maria itu luar biasa besar terhadap putranya loh. Ketika dia mengatakan, dia ngerling doang, nak, mereka kekurangan anggur. Mungkin Yesus waktu itu ngedumel ya, atau ngomel-ngomel gitu, waktuku belum tiba, gini. Tapi akhirnya dia ngikut juga. Dan pada saat itu terjadilah mukjizat pertama. Artinya apa? Peran Bunda Maria tidak kecil terhadap putranya. Sehingga pernah suatu hari Paus Yohanes Paulus II mengatakan seperti ini. Kalau suatu hari saya berdoa kepada Tuhan dan saya merasa doa saya belum dikabulkan, biasanya saya berlari kepada Bunda Maria. Dan doa saya dikabulkan. Lucu ya, hubungan antara ibu dan anak ini. Begitulah. Oke, baik. 1054. Kobra, salve, Kobra Timur. Kamu dari mana, Kobra Timur? Dari paroki mana? Oke. Mereka yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah, tetapi belum suci seluruhnya, merasa pasti akan keselamatan abadi, namun masih harus disucikan sesudah kematian, supaya sampai kepada kegudusan yang perlu untuk masuk ke dalam kegembiraan Allah. Nah, ini maksudnya mereka yang pasti masuk surga tapi harus disucikan dulu, diproses dulu di api penyucian. Ya, masih ada dosa-dosa kecil yang belum bersih. Kita tahu di surga semuanya suci, bersih, sempurna, tidak ada boleh satu celah pun. Tanpa api penyucian sebenarnya nggak ada manusia yang layak masuk surga. Ya, oke. 1055. Berkat persekutuan para kudus, gereja menyerahkan orang-orang mati kepada belas kasihan Allah dan berdoa untuk mereka, terutama mempersembahkan korban ekaristi. Ya, ini adalah persekutuan para kudus. Jadi kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, ya, jiwa-jiwa yang di api penyucian. Nah, ini adalah berkat daripada persekutuan para kudus, bahwa kita tetap terhubung antara gereja yang sedang berjuang di dunia ini, gereja yang sudah jaya di surga, sama gereja yang sedang menderita di api penyucian. Ketiga gereja ini tetap terhubung sebagai satu saudara yang namanya tubuh mistik Kristus. Apa itu tubuh mistik Kristus? Adalah tubuh Kristus yang mengatasi hal fisik, baik anggota yang berada di dunia maupun yang berada di alam baka. Ya, semuanya terhubung. Dikatakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah? Kelaparankah? Bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus di sana. Nah, itu dia. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Dan semua orang telah meninggal, ya. Jika dia meninggal dalam Kristus, nggak bisa dikatakan orang mati. Ya, karena ada yang mengatakan, ngapain sih berdoa kepada orang mati? Nah, Yohanes 11:25 mengatakan apa? Mereka yang percaya kepada Kristus, mereka akan hidup selama-lamanya, tidak pernah mati di sana. Jadi orang Katolik tidak pernah berdoa kepada orang mati, tapi kepada orang hidup. Amin. Aksesoris rohaninya min, takut diberhentikan oleh TikTok. Baik. Halo TikTok, ini nih salib kita nih TikTok. Ya, baik. Saya dari paroki Santo Martinus ND Flores Romo. Nah, Mimin pernah ke ND. Waktu itu ngapain ya di ND ya? Di tempat yang sangat dingin itu di mana? Momere atau ND? Dingin banget. Hotel-hotelnya nggak perlu AC. Mantep men. Kenangan terindah ya, berada di Flores selama 1 bulan. Luar biasa. Oh, di ND itu ya, Gunung Kalimutu. Nah, di situ ya, ND ya. Mimin naik tuh ke sana tuh. Oke, sampai di mana? 1056. Sambil mengikuti contoh Kristus, gereja mengingatkan para beriman akan kenyataan kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan yang orang namakan neraka. Nah, ini dia. Ya. Bahwa hal ini, keadaan ini real dan ada. Neraka itu ada. Sepasti adanya surga. Siksa neraka yang paling buruk ialah 1057, ialah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Allah, manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Untuk itulah, manusia diciptakan dan itulah juga kerinduannya. Ya, jadi ketika orang masuk neraka, sebenarnya mereka telah kehilangan visi dan misi hidupnya. Terpisah sama sekali dari Allah. Padahal
Bukan untuk tujuan itu manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk menemukan kehidupan dan kebahagiaan di dalam Allah. Lepas dari Allah, kita akan kehilangan visi misi dan identitas hidup kita kisana. Dan itu sebuah kepastian, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga Santo Agustinus mengatakan apa? Hati kami diciptakan hanya untuk Engkau ya Allah. Dan hati kami tidak akan bisa tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Wow, luar biasa ya. Dan itu benar sekali. Oke, 1058. Karena itu gereja berdoa agar tidak seorang pun hilang. Apa itu doa gereja? Tuhan, jangan biarkan aku berpisah darimu. Memang tidak seorang pun dapat meluburkan diri sendiri, tetapi Allah mau bahwa semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2:4. Dan untuk Dia segalanya mungkin, apapun Tuhan akan lakukan untuk kita, teman-teman, agar kita diselamatkan. Bahkan sampai mati di salib, bagi Dia itu hal yang kecil demi untuk menyelamatkan kita semua. Itu sesuatu yang luar biasa. 1059. Gereja Roma yang suci percaya teguh dan menjelaskan dengan tegas bahwa pada hari pengadilan semua manusia akan tampil dalam tubuhnya di depan tahta pengadilan Kristus supaya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pada hari pengadilan, dicatat tanggalnya ya, ketika ini terjadi, kita semua akan bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, terhadap sesama dan terhadap Tuhan, dan semuanya akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Tidak ada yang akan tersembunyi di sini. Semuanya akan dikuak dan disingkapkan di depan seluruh manusia. 7 turunan, bukan lagi 7 turunan sejak zaman Adam dan Hawa. Jadi kita diadili secara massal. Satu orang diadilin orang seluruh dunia dari zaman ke zaman. Jadi kalau kamu baik, kebaikanmu akan diketahui oleh mulai dari Adam dan Hawa sampai manusia terakhir. Kalau kamu jahat, itu pun yang akan terjadi. Malu men, gitu kan. Ya. Salam kenal ya, salam kenal juga. Oke. Yang terakhir teman-teman semua. Pada 1060, pada akhir zaman, kerajaan Allah akan sampai pada kesempurnaannya. Lalu orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan. Siapa yang lebih dulu dimuliakan di surga dengan jiwa dan badan? Salah satu anggota gereja kita? Ada yang kenal nggak? Ayo. Sudah ada loh di sana salah satu anggota gereja kita yang dimuliakan dengan jiwa dan badan. Nah untuk kita nanti nunggu ya. Tapi untuk dia dari duluan. Ya udah dibocorin sama Dinda, Bunda Maria ya. Benar sekali teman-teman. Memandang kepada Maria sebenarnya adalah memandang kepada kemanusiaan kita yang luar biasa, yang Tuhan muliakan di atas bahkan para malaikat dan alam semesta. Karena hanya manusia yang bisa menjadi bunda Allah, malaikat tidak. Itu rahmat yang luar biasa. Ya. Dan setelah itu akan lalu orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan dan akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan alam semesta material akan diubah. Lalu dalam kemuliaan itu Allah akan menjadi semua di dalam semua. Amin. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, atas kesetiaannya untuk stay 1 jam lebih atau hampir 2 jam ini ya. 53 orang malam ini pecah rekor luar biasa. Mungkin karena Minggu Palma ya. Atau mungkin nanti kita bikin edisi khusus hari apa gitu ya untuk selama pekan suci begitu gitu kan. Kalau tiap hari sih nggak sanggup Mimin. Tentunya selain Minggu dan Kamis kita bikin satu lagi apa gitu. Terserah nanti diusulkan aja apakah lewat sini atau nanti lewat Telegram ya. Khusus mungkin kita mau mendalami tentang pekan suci atau tentang masa Paskah nanti begitu. Sebenarnya ada satu pembahasan lagi tentang amin, tapi ya sudahlah, ini sudah mau jam 12 supaya kalian bisa tidur lebih awal dan dan tidak terlalu pusing karena memang materinya luar biasa. Kedepannya kita akan bahas perayaan misteri Kristen, ini sudah masuk kepada liturgi ya. Jadi pembahasan kita tentang aku percaya sampai dan terakhir itu sudah selesai. Setebal ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
awal pekan Trihari Suci Min. Nah, itu hari apa itu? Kamis malam kita, atau demonologinya kita geser dulu. Nah, kita bahas tentang misteri Paskah. Bisa juga. Jadi demonologinya bisa kita geser lagi. Atau juga, nantilah kita lihat seperti apa ya. Prinsip pengen tetap ada demonologinya, tapi nanti ditambah hari apa gitu. Karena Kamis malam kita demonologi ya. Live setiap hari kah? Enggak, hanya 2 kali seminggu. Beli bukunya di mana? Bukunya bisa dibeli di online toko. Tuh. Kalau di online ada yang warna biru ya. Ini sampulnya doang nih. Begitu dibuka dia jadi hijau seperti ini. Ini udah bulukan punya Mimin nih. Boleh juga di gereja-gereja parokimu yang ada toko alat-alat rohani. Biasanya selalu ada buku ini ya. Katekismus Gereja Katolik ya. Oke, baik teman-teman, kita mau doa ya. Terima kasih semuanya untuk yang telah share, komen, untuk like, untuk yang mungkin juga kasih gift, cuma Mimin nggak sadar ya karena Mimin lagi fokus. Kita mau berdoa dulu ya. Sampai jumpa nanti malam Jumat. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih untuk cinta dan kebaikan-Mu. Engkau lancarkan segala sesuatunya pada malam hari ini, sehingga apapun yang hendak Engkau sampaikan kepada kami telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini, dan biarlah semua itu menjadi kehendak-Mu. Biarlah Tuhan semua pengetahuan ini boleh bertumbuh dalam hati kami, pikiran, perbuatan kami pun akan diberkati olehnya, sehingga kami dapat membawa lebih banyak jiwa untuk diberkati oleh-Mu, agar mereka semua mengenal Engkau, mengenal kebaikan-Mu, mengenal cinta-Mu, dan pada akhirnya juga bersama-sama dengan kami bahagia di surga. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan permasalahan hidupnya, Tuhan Yesus beri solusi. Untuk mereka yang sedang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus lepaskan. Untuk dunia yang sedang bertikai, Tuhan utus kuasa Roh Kudus untuk mendamaikan setiap hati yang sedang panas membara. Dan kami persembahkan Tuhan seluruh dunia ini kepada hati tak beronda Bunda Maria dan hati Kudus Yesus. Biar dunia ini mendapatkan berkat dari banyaknya jasa-jasa Bunda Maria dan Yesus selama masih di dunia ini. Kami juga persembahkan paus kami supaya diberikan kesehatan senantiasa, para imam, para biarawati. Semoga dilancarkan segala pelayanan dan urusan mereka, dan juga diberikan kesehatan. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. See you malam Jumat. God bless you ya. Suka dia nada sudah mulia, maka dimanapun juga kita nyanyi haleluya. Belum boleh haleluya ya? Iya, karena belum Paskah kan? Kayaknya harus ganti puji Tuhan dong ya. Iya nih. Amin. Bukan Romo, awam, panggil aja admin ya, Mimin begitu. Oke.